Pasti, saya pastikan nggak ada yang berani jawab. Ya, pengen umur tekan tinggi 25, nggak ada yang berani jawab. Pasti yang ada hanya merenung gitu. Kalau ada pertanyaan kapan Bapak kepingin tinggal di Jatimah, di rumah yang bagus, kendaraannya bagus, bisa menikmati hari tua dengan bagus, tentu kita akan merenung karena ajal itu merupakan rahasia dari Allah. Maka Utsman menyampaikan karena ajal itu gak ada yang tahu, maka hendaknya kita itu di sisa umur kita berbuat baik sebanyak mungkin. Apa ya yang bisa saya lakukan? Sehari kalau kita bisa membuat perencanaan, mempunyai planning akan berbuat baik apa saya terhadap keluarga, terhadap istri, terhadap anak-anak, akan berbuat baik apa saya terhadap lingkungan RT saya, akan berbuat baik apa terhadap jamaah masjid. Kalau setiap saat kita punya perencanaan tentang beramal soleh, beramal baik, ini akan lebih bagus daripada kita tidak pernah punya perencanaan amal soleh dari waktu ke waktu. Harus direncanakan. Ini yang kemudian nomor 2. Nasihat Utsman bin Affan yang ketiga, hati yang bersih tak akan bosan menyimak Al-Quran. Ini ajakannya. Utsman, seandainya hati kita bersih, kata Utsman bin Affan, maka kita tidak akan pernah kenyang dari menyimak firman Tuhan kita. Dan sungguh aku membenci datangnya satu hari sedangkan aku tidak bisa memandang mushaf Al-Quran. Ini di kitab Syu'abul Imam, ya, di Baihaqi. Yang ketiga itu. Jadi kesenangan kita untuk membaca Al-Quran. Terhadap Al-Quran itu kan kalau kita simak satu hadis dari Abu Darda, isinya itu kun aliman. Jadilah engkau orang yang senang mengajar Al-Quran. Al-musta'aliman, atau orang yang belajar Al-Quran, mengajar, belajar. Al-mustamiman, atau jadi saja sebagai pendengar yang baik. Kalau enggak, al-muhibban, jadi saja. Yang keempat, kalau tidak bisa, pecinta Al-Quran, pecinta saja. Wala takun khamisan, dan jangan jadi orang yang kelima, tidak suka mengajar Quran, tidak suka belajar Al-Quran, tidak suka mendengarkan Al-Quran, dan tidak pernah simpati terhadap orang-orang yang belajar Al-Quran. Itu kita masuk golongan yang kelima. Dan Abu Darda menyampaikan wala takun khamisan, ojo dadi sing nomor 5. Pilihan kita hanya 4 itu. Ya, di tempat kita, ya, kita memiliki anak-anak menghafal Quran, itu disyukuri, masya Allah. Ini kawasan kita menjadi Darul Quran, perkampungan Al-Quran. Sungguh keberkahan Al-Qurannya hadir di tengah-tengah hidup pikuk warga masyarakat Jatimas ini. Hadir rumah Hafiz ini merupakan satu keberkahan yang luar biasa yang perlu kita syukuri. Memang Allah takdirkan tempat kita itu diramaikan dengan Quran. Nah, ini yang kemudian muncul. Nah, di dalam konteks itulah orang itu bisa menyimak Quran itu, suka dengan Al-Quran itu. Utsman bin Affan menasihati, bersihkan dulu hati kita. Kalau hati kita itu bersih dari hasud, dari hasad, dari hibah, dari namanya potongan arti itu semelek. Hidup itu hanya senang dan senang sekali, bahagia dan bahagia sekali. Karena kita berada di tengah-tengah orang yang bahagia terhadap Al-Quran Karim. Nah, Al-Quran inilah yang kemudian penting untuk kita jadikan pedoman. Quran itu bisa menjadi hudal linnas, petunjuk. Wabayyinat, Al-Quran juga menjadikan kita jelas atas sesuatu yang remeng-remeng. Ya, Al-Furqan, dan dengan Quran itu kita bisa membedakan mana baik, mana tidak baik. Nah, ini nasihat yang ketiga dari Utsman bin Affan. Terus kemudian nasihat yang keempat, agar hidup kita itu bertambah baik. Nasihat yang disampaikan
ambillah pelajaran dari orang terdahulu. Kita belajar dari orang-orang yang terdahulu. Apa nasihat beliau? Disampaikan nasihatnya yang ini ada di dalam kitab Nihayah Arab fi Al-Qarun Al-Ajab. Disampaikan, ambillah pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Ya, lalu bersungguh-sungguhlah dan jangan pernah lalai, karena dia tidak pernah lalai dari mengawasi kalian. Ini yang kemudian kita perlu mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu. Nanti kalau kita mampu mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, yang muncul itu adalah sikap syukur dan sabar. Nah, kita melihat debat renungkan dulu di zaman 70, 60 pada saat listrik belum banyak dipasang, kita hidup itu seperti beberapa hari ini yang listrik kalau malam sering mati. Nah, listrik mati itu kecamatan bingung, semua PLN ditelepon semua, kok mati kenapa Pak? Padahal dulu kita nggak pernah ribut. Karena kita banyak matinya daripada banyak hidupnya zaman dulu, maka begitu listrik itu giliran, kalau zaman dulu itu kita nggak bisa begitu gaduh seperti sekarang ini. Sekarang kan kita bingung kan, seperti mati, duduk motonya Facebook, motonya Instagram, listrik kengko arep gelap-gelap. Malah orang-orang desa itu menyimpangkan mana PLN. PLN itu perusahaan listrik gelap gitu. Nah, ini sok urip sok mati, sok urip sok mati. Nah, itu yang kemudian, tapi kalau kita itu merenung mengingat zaman dulu begitu listrik mati itu ada alhamdulillah, teringat tempo dulu tahun 60 gitu kan ya. Yang ngene iki, juk wong zaman biyen tuku Petromak, masih ingat Pak? Tuku Petromak. Nek wis mau pagi ana Petromak, iku wis ampuh tenan. Pokoke paling pajak. Sare liyane do masang teplok, do masang sentil. Ya, masang sentil, masang teplok, ya, kemudian masang Petromak. Kalau ada rumah sudah ada Petromaknya itu tidak sugih tenang zaman dia. Tapi kan sekarang enggak gitu ya. Nah, ini yang kemudian kita diminta mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu. Nah, kemudian yang kelima itu disampaikan oleh dalam nasihatnya Utsman bin Affan, sesungguhnya dunia ini tipuan yang melenakan. Ingatkan, kita gak boleh terlalu terkecoh waktu kita habis ngoyak dunia. Dalam kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Al-Ghazali, sungguh tantangan kita beramal soleh, beribadah itu sangat berat. Setidaknya kita digoda oleh 4 godaan. Satu, penggoda kita sebagai ibadah itu adalah dunia. Al-Ghazali menyampaikan dalam kitab itu, dunia itu apa? Dunia itu apa yang kita miliki yang tidak mendorong kita dekat dengan Allah, itulah disebut dengan dunia. Kita punya rumah kita itu bisa kita simbolkan baiti jannati, gitu kan ya, rumahku surgaku. Tetapi rumah kita itu bisa menjadi tidak baiti jannati karena rumah kita itu adalah dunia yang menyesatkan. Dulu pada saat kita itu tidurnya hanya pakai ambien, pakai berapa atos itu iso tangi kasih. Ini saya ini nganggo springbed sing kandel banget, mentul-mentul turu angler. Pemain cerdawi ada subuh sholat rumu itu. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita semua. Ternyata dunia itu mengenakan. Al-Ghazali menyebut yang pertama menggoda kita itu dunia. Apa yang kita miliki, tapi kalau apa yang kita miliki yang menjadikan kita dekat dengan Allah itu bukan dunia, itu wasilah akhirat. Nah, ini yang kedua, kata Ghazali itu, kita itu digoda biar tidak surga ibadah. Itu apa yang disebut dengan makhluk. Ya, makhluk
Makhluk itu apa yang kita lihat, yang makhluk-makhluk itu tidak menjadikan kita bertambah dekat dengan Allah, tetapi menjauh dari Allah. Makhluk itu ada minal jin wan nas, ciptaan Allah. Ya jin wan nas, tapi makhluk yang lain juga ada. Ya, ada jamaah mempunyai burung kicauan, itu makhluk ya. Burung kicauan itu kemudian menjadikan kita jauh dari Allah. Ya, wayai arep panggilan malah resi kurungan gitu kan ya. Wayai sampai ada itu tantangan, itu makhluk. Nah, terus yang ketiga, Al-Ghazali memberikan satu pandangan pengganggu ibadah kita itu yang ketiga adalah setan. Ya, setan itu pengganggu kita. Tapi dibahas besok. Setan itu menggoda kita dengan tujuh langkah. 7 langkah. Saya sampaikan satu saja. Langkah yang pertama, supaya kita itu jauh dan tidak rajin beribadah, setan itu menggoda kita dengan melarang kita melaksanakan perintah Allah. Dipenging rasa. Nanti kalau kita bisa tetap beribadah, kalau dalam kitab itu makhluk apa kita, hati kita itu menjawab, saya tetap akan melaksanakan perintah karena saya tidak tahu kapan ajalku akan hadir, maka aku tetap beribadah. Di situ setan kalah, dia mundur. Yang kedua, setan bisik lagi kepada kita sekalian. Kalau bisikan yang kedua ini, setan malah mendorong kita untuk beribadah, tetapi dibelokkan niatnya. Ya, dia cepatlah engkau beribadah, ya, karena supaya orang tahu bahwa kamu itu merupakan hamba Allah yang soleh. Hati-hati itu, kita dorong ning jlomproke. Terus ada orang yang beribadah tapi niatnya tidak wiridillah, tidak mencari ridha Allah, tetapi dia beribadah dengan niat yang lain. Nah, itu diantara godaan-godaan setan kepada kita. Di dalam kitab Minhajul Abidin itu diterangkan sedemikian rupa sampai dengan strategi menggoda manusia dengan cara yang lain. Maka di sini kita diterangkan sesungguhnya dunia itu tipuan yang melenakan. Kita tidak usah perlu dengan dunia. Ya. Ad-dunya mata'ul ghurur, ya. Dunia ini menghapus-hapusan. Kita tidak boleh terjebak, harus memanfaatkan dunia ini untuk sarana kita menghadap Allah, mengoptimalkan nikmat dunia ini untuk menjadikan kita itu termotivasi, terfasilitasi, terakomodasi untuk bisa beribadah kepada Allah. Nah, yang keenam, nasihat Utsman bin Affan adalah Allah memberikan dunia itu untuk mengejar akhirat. Disampaikan di dalam kitab yang lainnya, nasihat Utsman, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan kalian dunia agar dengan dunia itu kalian bisa mengejar akhirat, bukan diberikan dunia untuk membuat kalian condong kepadanya. Itu ya. Jadi tetap ya, dunia ini Allah memberikan dunia untuk mengejar akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah itu berikan kita dunia ini sebagai sarana kita untuk mengejar akhirat. Sugih itu boleh enggak? Boleh. Kekayaan itu digunakan untuk bisa menempuh jalan akhirat. Pinter itu boleh enggak? Harus. Karena dengan kecerdasan itu orang bisa beribadah lebih baik dan lebih benar daripada yang dia tidak faqih terhadap ilmu yang sedang dia pelajari. Ya, apalagi menjadi pejabat itu boleh tidak? Boleh, asalkan menjadi pejabat tidak menjadikan jabatan itu seperti ghanimah, rampasan perang, tetapi jabatan itu sebagai amanah untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Itu boleh. Berarti kita menggunakan dunia ini untuk mengejar akhirat. Sampai nasihat yang ketujuh, Utsman bin Affan menyampaikan dalam nasihatnya,
adalah waspadalah akan kenikmatan dunia karena kebanyakan orang condong kepadanya. Ini sudah diingatkan kita. Terhadap dunia ini kita hendaknya mewaspadai. Apa kata beliau? Waspadalah, karena sesungguhnya dunia itu hijau. Hijau, Pak. Jadi kok nek wis weruh duluki pati hijau. Oh itu memang nek weruh duluki hijau itu bener wong pancen ana apa di dalam kitab tarikh atau bari itu seperti itu duluki hijau. Jadi awake itu mripate hijau. Nek weruh barang-barang sing nang semedi. Dunia itu hijau. Rano itu apa? Rano itu ya kemampu, yang kenikmatannya itu diangan-angankan oleh manusia. Orang mengangan-angan. Maka di dalam hadis Bukhari itu disampaikan dunia ini sesungguhnya untuk 4 orang, untuk 4 golongan orang penghuni dunia. Satu, kata Rasulullah, dunia ini isinya ada orang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta. Maka itulah tingkat kemuliaan yang paling tinggi. Orang diberikan oleh Allah ilmu yang luas dan harta yang luas, dan dia menggunakan harta yang dia cari, yang dia sadar itu titipan Allah untuk beramal saleh. Itulah orang yang dianugerahi oleh Allah ilmu dan harta. Yang kedua, dunia ini isinya ada orang yang diberi oleh Allah ilmu tetapi tidak diberi oleh Allah kekayaan harta yang melimpah. Nah, dan orang ini juga berpikir, jika aku seperti fulan yang dia mempunyai ilmu dan juga mempunyai harta dan dia dermawan, maka akan aku seperti dia. Niki wong duwe ilmu niku sesuk nek dadi wong sugih, dia paham keyakinan bayar zakat, keyakinan berinfak, keyakinan bersedekah itu tertanam. Itu orang ini termasuk orang yang baik dalam grade ya, di bawah orang yang mulia. Nah, yang ketiga itu disampaikan oleh Rasulullah, ada orang yang dunia ini isinya ada orang yang diberi kekayaan tapi tidak diberi ilmu. Wah, ini sih banyak. Sugih ini bodoh, gitu kan? Akhirnya dia tidak bisa menggunakan kekayaan itu sebagai sarana untuk beribadah. Ya udah, untuk foya-foya. Maka orang itu peranginya buruk. Ini klasifikasi orang yang buruk dalam pandangan Allah. Sugih tetapi tidak berilmu, sehingga kekayaannya itu digunakan untuk foya-foya. Wes mobil siji isi kurang, tuku meneh. Akhirnya dalane perumahan isi mobil iki kabeh, kan ya. Nah, kudune nek duwe garasi siji, mobil siji gitu kan ya. Tapi kan orang nggak puas. Tuku meneh. Betul kan? TV ini wis duwe cilik kok kurang gede meneh. Kadang wis sudah kisah kita sambung ini baru sampai kewaspadaan kita terhadap kenikmatan dunia. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, masih ada 6 yang lainnya. Besok kalau ada waktu kita sambung lagi, dan semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kefahaman ilmu sehingga bertambah usia, bertambah kebijaksanaan kita, karena ilmu yang Bapak Ibu kumpulkan semakin banyak. Semakin banyak kita punya ilmu, insya Allah kita akan semakin bijaksana mengatasi masalah yang kita hadapi. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.